happy weekend ya. Tak lupa kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud di tahun ini dan tentunya lebih baik lagi ke depannya. Nah, di episode In-Frame kali ini kami akan hadirkan dua informasi yang menginspiratif sekali untuk kita semua. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana geliat pengrajin wayang kulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di Desa Duku Dempo. Nah, dalam liputan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari wayang kulit. Seringkali ketika kita melihat pagelaran wayang kulit, kita tidak tahu bagaimana sih prosesnya dalam pembuatan wayang kulit tersebut. Nah, jangan kemana-mana, terus ikuti liputan kami. Nah, pemirsa, kita akan temui pengrajin atau pembuat wayang kulit, Mas Robi. Assalamualaikum. Mas Robi, lagi sibuk nih? Santai-santai. Ini ya. Aku duduk situ. Ah, boleh. Mas Robi ini lagi sibuk apa, Mas? Biasa kerjaan sehari-hari. Kerjaan sehari-hari. Saya boleh pinjam dong lihat itu wayangnya. Boleh. Silakan. Ini macam-macamnya ya? Ya. Nah, pemirsa, perkenalkan di samping kiri saya ini adalah Mas Robi. Beliau ini merupakan pengrajin atau pembuat dari wayang kulit yang sedang saya pegang seperti ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang bagaimana sih kiprah beliau di dunia perwayangan tentunya ya, Mas. Ya, Mas Robi ini menggeluti dunia perwayangan ini pembuatan atau gimana tuh, Mas? Dalam pagelaran atau gimana tuh? Iya, pembuatan untuk pagelaran kita juga untuk kolektor-kolektor juga ada. Terus untuk adik-adik yang lagi belajar dalang kita layani juga. Itu sudah berapa lama Mas Robi terjun di dunia perwayangan? 7 tahun. 7 tahun berarti sejak tahun 2013 ya? Ya, 2013 sampai 2020 ini. Berarti dalam pembuatan wayang. Pembuatan wayang. Juga di situ ada edukasi. Ada. Edukasi Ada. Untuk teman-teman yang ingin belajar mewarnai, terus memahat, kita ada juga. Ada edukasi ke situ. Mas, ini untuk kesulitan dalam pembuatan wayang ini sendiri apa sih, Mas? Kalau kesulitannya sih nggak ada. Kalau untuk proses produksi paling cuaca aja. Kalau cuaca hujan aja agak terganggu lah. Jadi pengaruh. Tapi secara keseluruhan nggak ada kesulitan untuk proses pembuatan. Mas, sebelumnya ini ada pertanyaan yang tertinggal ya. Jadi gimana sih ceritanya Mas Robi ini bisa terjun ke dunia perwayangan ini, Mas? Awalnya dulu iseng-iseng aja, maksudnya di sini kan ada beberapa pengrajin, tapi produksinya masih dinikmati lokal, artinya belum keluar. Kemudian karena saya juga dulu penghobi wayang, saya coba 2013 itu memasarkan lewat sosial media. Respon masyarakat di luar Jember bagus, malah mereka nggak percaya awal-awalnya, bener nggak ini buatan asli Jember lo, bener. Sampai ya sedikit-sedikit saya kasih video apa kirim ke mereka, ternyata baru mereka percaya, oh iya memang di Jember ada produksi wayang. Jadi bukan dari Solo, dari apa, Jember sendiri punya pengrajin sendiri. Apa, Mas, yang menjadi bukti bahwa ini asli produk orang Jember, khususnya dari Wuluhan ini, Mas? Kalau saya selalu, kalau barangnya mungkin nggak bisa di ini ya, kalau dari segi pewarnaan, pahatan, karena saya melayani wayang klasik, jadi ya hampir sama, nggak bisa dibedakan. Cuman saya menjualnya itu biasanya sepaket dengan pegangannya, ini kayunya, ini yang merupakan ciri Jember. Ciri Jembernya justru yang di sini. Ciri Jember atau
ciri dari Mas pembuatan Mas Robi sendiri? Bukan, ini yang dari Jembernya. Oh, dari Jadi Jember. asli buatan Jember dari sini. Jadi kalau wayang mungkin kita menduplikat ke Solo, apa ke Klaten, Surakarta. Tapi kalau yang ini memang asli produksi Jember. Mas Robi, ini kan Mas produksi sejak tahun 2013. Nah, ini untuk konsumen atau pemesanannya dari mana saja nih Mas sejauh ini, sejak 2013 itu? Seluruh Indonesia sudah pernah. Dari Medan, Batam sampai ke Irian. Semuanya pernah. Luar negeri? Luar negeri ada sebagian ke Korsel, kemudian di Jepang, Amerika ada, baru-baru ini dari Malaysia. Deket-deket. Nah, berbicara mengenai pemesanan itu Mas, sekarang kan masih dalam pandemi COVID-19. Iya. Ada pengaruh nggak Mas dalam produksi pembuatan wayang di Mas Robi ini? Kalau produksi kita nggak terpengaruh, cuman pasar kita agak sedikit berkurang. Ada pengaruh juga di pasar karena ya memang tidak banyak, sekitar 30% pembeli kita dalang-dalang profesional. Di masa pandemi ini mereka kan tidak boleh melakukan pagelaran. Jadi otomatis mereka nggak bisa beli barang kita. Nah, saya berharap sih cepet-cepet paling tidak ada pagelaran lah dikasih pengecualian untuk dalang-dalang itu untuk melakukan pagelaran. Kalau memang tidak semalam suntuk ya 3 atau berapa jam gitu loh. Jadi masih ada pertunjukan seni wayang gitu loh. Jadi kalau memang pasar bisa dibuka, mal-mal bisa dibuka, pagelaran wayang kita berharap juga dibuka. Kasih kita kesempatan teman-teman dalang untuk menampilkan kreativitasnya itu. Toh mereka juga kebanyakan hidup dari dalang, dan dalang itu punya satu tim, punya kru ya, kayak pengerawit apa itu. Jadi pengaruhnya di COVID, kalau bagi pengrajin mungkin tidak seberapa, tapi bagi dalang yang melakukan pagelaran langsung itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya tidak seberapa bagi Mas Robi ya Mas? Bagi pengrajin Bahkan untuk tidak. omset gimana Mas? Kalau omset bagus, Bagus, stabil atau justru meningkat berapa kali yang lipat? ya yang beberapa bulan ini terjadi peningkatan yang cukup lumayan gitu loh di masa pandemi ini. Dan permintaan juga masih tetap stabil ya Mas? Stabil, masih stabil. Biasanya wayang ini selain untuk kebutuhan pagelaran wayang kulit ya Mas, wayang ini biasanya digunakan untuk apa Mas? Atau mungkin untuk hiasan dinding Ya. di rumah atau gimana? Kolektor, banyak kan kolektor. Kolektor. Jadi untuk hiasan rumah, terus biasanya untuk orang yang punya rumah makan atau apa yang kejawa-jawaan gitu, mereka biasanya pakai wayang kita. Berarti tidak hanya untuk pagelaran saja. Pagelaran, Mas. dan pagelaran. Nah, Mas, dalam pembuatan wayang ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk satu apa nih? Satu biji kayak gini. Satu ya. Kalau kayak gini, Istilahnya apa? Satu apa? satu nih? wayang. Satu wayang ya, satu wayang. Kalau kayak gini ini prosesnya lama kalau satu wayang. Kalau mulai proses awal pengolahan kulit sampai jadi Iya. satu wayang itu bisa sampai 10 sampai 15 hari total. 10 sampai 15 hari. Cuman kita bisa mempersingkat waktu, jadi untuk bagian proses kulit apa kita sendiri orangnya, nanti bagian proses pahat sendiri, proses pewarnaan sendiri, jadi tidak satu orang. Tapi kalau satu orang mengerjakan satu bisa sampai setengah bulan nggak selesai gitu. Berarti ada bagian Iya, sendiri dan itu kita membutuhkan punya- waktu 1 sampai 15 hari. Kalau satu wayang, Satu wayang, dan itu dibantu berapa orang Mas Robi? kalau teman-teman saya sih ada 7-8 orang untuk yang di sini. Ya, 8 orang. Mas, ini dari proses pertama itu pengeringan kulit ya. iya. Terus kemudian dilanjutkan dengan apa Mas? Mentang, kulit mentang itu ya pengeringan itu, terus habis itu nanti dibersihkan bulunya, pembersihan bulu. Habis pembersihan bulu nanti dipotongin seukuran wayang, nanti proses perendaman kulit, nanti habis itu kita keringkan lagi, nah baru proses penataan.
Itu pengeringan itu dijemur berapa hari, Mas? Kalau yang awal itu memang harus kena sinar matahari langsung. Proses awal proses dari kulit mentah penjemuran. Tapi kalau proses kedua setelah pemotongan perendaman untuk penjemuran kedua tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Jadi pengeringannya butuh waktu sekitar 1 minggu kalau cuacanya panas. Setelah proses penjemuran kemudian pemotongan dan Penataan. Oh, penataan. Jadi dipahat. Oh, dipahat. Proses kedua adalah pemahatan ya, Pemahatan. Mas. Terus setelah itu kalau proses pemahatan itu butuh waktu berapa lama? Nanti tergantung detailnya. Ada ya paling cepat kita 2 hari lah. 2 hari. 2 hari untuk satu buah wayang yang standar. Terus kemudian hari. proses berikutnya apa, Mas? Proses pewarnaan. Pewarnaan. Nah, pewarnaan ini agak lama karena harus satu. Harus detail gitu Detail, ya. ya. Butuh konsentrasi lebih sepertinya kalau untuk proses pewarnaan ya, Mas. Pewarnaan ya kalau ini 4 hari lah untuk satu buah lebih wayang. lama dari Lebih lama. pembentukan. Lebih lama. Terus kemudian dari proses pewarnaan, proses apa berikutnya, Mas? Finishing sama nanti pemasangan gapitnya ini, gapit sama tutingnya kalau istilah wayangnya. Jadi ada 3 proses seperti itu ya, 3 ya. proses. Dan itu yang paling membutuhkan waktu lama adalah proses Pewarnaan. Pewarnaan. Nah, harus lebih Mas, jeli. ini selain wayang kulit ya, Iya. ada wayang apa lagi di Mas Robi? Saya produksi wayang yang berbahan talang sintetis. Oh, sintetis juga ada. Nah, itu cara untuk membedakan antara wayang kulit yang asli benar-benar dari kulit dan juga sintetis itu bagaimana, Mas? Mungkin Kalau contohnya ya. contohnya, bukan. Sebelah ini. Kalau yang bahan talang itu lebih lentur ya, lebih lemes. Itu yang wayang sintetis. Ya, yang sintetis. Cuman kalau orang awam, mereka nggak bisa bedakan. Nggak bisa bedakan. Karena kalau sintetis kita itu yang bolak-baliknya halus. Jadi nggak kelihatan, kan ada yang sintetis yang baliknya halus, yang baliknya agak kasar gitu. Nanti yang baliknya kita gerinda lah, kita amplas supaya halus. Jadinya sama halusnya. Kalau orang awam nggak bisa bedain sih, tapi kalau yang jeli ya bisa. Nanti pegang kelenturannya, teksturnya beda Bisa dengan yang dilihat dari kulit. kelenturannya ya, Mas. Ini yang bahan. Kemudian untuk harga tentunya juga sangat berbeda ya, Oh, Mas. sangat berbeda, jauh, perbandingannya jauh. Kalau yang kulit itu, misalkan kalau yang sekelas ini, kalau kulit itu 400-450, kalau yang bahan talang kita patok 250 itu sudah komplit semua. Sudah siap pakai. Yang sintetis ya? Yang sintetis. Sintetis kisaran 250 ke atas. Ke bawah. Oh, ke bawah. Bawah. Kalau yang untuk kulit asli 250 ke atas. Ke atas. Ya. Masih bisa. Mas Robi, ini sudah berkecimpung di dunia perwayangan yang mana juga merupakan ikut melestarikan kesenian tradisional. Nah, ini gimana, Mas? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa setia Jember 1 TV. Intinya kalau saya sih ada beberapa ya di tengah-tengah pandemi ini, ada beberapa keluhan dari teman-teman dalang. Mereka berharap bisa melakukan pagelaran karena sebenarnya antara pengrajin dan dalang itu seperti satu tubuh gitu loh. Jadi kalau dalang itu tubuhnya, pengrajin itu organnya. Jadi kalau tubuhnya sakit, luka-luka, kita juga merasakan imbasnya dari situ juga. Yang kedua, ada titipan juga dari teman-teman pengrajin wayang khususnya, karena beberapa tahun yang lalu kita kurang diperhatikan, entah karena apa juga kita nggak tahu, oleh pemimpin-pemimpin yang di Jember. Kita berharap ini diperhatikan. Kesenian apalagi pengrajin wayang ini kan rame-rame udah hangat-hangatnya situasi politik untuk pemilihan bupati. Jadi kita dan teman-teman dalang itu netral. Kita tidak mendukung secara terbuka atau ikut dalam politik aktif untuk mendukung salah satu calon. Tapi kita mendukung pemimpin terpilih Jember nantinya. Dan kita berharap ada perhatian nantinya ke kita. Gitu. Jadi kalaupun nanti ada misalkan salah satu dalang
ditanggap oleh salah satu calon, itu bukan berarti kita mendukung, tapi kita hanya mengumpulkan massa, kita memediasinya. Perkara nanti kampanye atau apalah istilahnya itu yang punya hajat yang menyampaikan. Intinya kita cuma mengumpulkan. Kalau dalang gitu sih. Jadi pesannya teman-teman gitu. Mungkin ajakan kepada pemirsa Mas untuk lebih mencintai kesenian tradisional. Iya, ini ada produksi Jember yang nggak kalah dengan produksi-produksi di luar Jember. Jadi tolong paling tidak setiap ada pagelaran seni apapun, suka atau tidak suka, sebaiknya luangkan waktu barang sebentar untuk menonton. Dengan Anda menonton pagelaran, berarti Anda ikut mendukung melestarikan seni budaya warisan leluhur kita. Baik, sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih Mas atas waktunya. Mungkin bolehlah saya diajari ya untuk bermain wayang dan juga melihat proses produksinya ya Mas Robi. Oh iya bisa nanti. Iya. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama Mas Robi, pengrajin atau pembuat dari wayang kulit dan juga wayang sintetis. Jadi kesimpulannya dalam liputan kali ini, memang pandemi COVID-19 berdampak kepada semua lini, tapi tidak semua lini juga mendapatkan musibah. Tentunya ada hikmah di balik musibah tersebut. Dan dari liputan ini juga kita bisa lebih mencintai produk lokal dan tentunya mencintai dan melestarikan kesenian tradisional. Prima Santari, Mardika Vicky dari Wuhan melaporkan. Yuk Mas. Wow, sangat apresiat sekali ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan para pengrajin wayang kulit untuk tetap survive dan berkembang di masa pandemi COVID-19. Semoga deh corona cepat hilang ya, jadi kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke pemirsa, itu tadi liputan kami tentang geliat pengrajin wayang kulit di Desa Ambulu. Nah, di informasi berikut kami akan hadirkan informasi seputar pembuatan kerupuk singkong. Seperti apa sih informasinya? Ini dia. Pemirsa, siapa dari Anda yang sudah mengetahui atau pernah menikmati kerupuk Samiler? Ya, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Panti dan akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses pembuatan kerupuk yang terbuat dari bahan baku singkong ini. Langsung saja pemirsa, ikuti perjalanan saya. Meski belum genap berjalan 1 tahun, pasangan muda Ayu dan Ansori ini mampu mengembangkan bisnis keluarganya. Setiap hari di rumah produksi tersebut mampu menghasilkan sekitar 100 lembar kerupuk singkong yang biasanya dalam bahasa Jawa sering disebut kerupuk Samiler. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mbak Ayu dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses pembuatan dari kerupuk Samiler ini. Pertama-tama kita harus mengupas singkong ini terlebih dahulu. Nah Mbak Ayu, biasanya dalam pembuatan kerupuk Samiler ini menghabiskan berapa banyak singkong Mbak? Setengah kintal biasanya sudah 3 hari habis. Setengah kintal sudah 3 hari habis. Nah ini kualitas singkong ini bisa mempengaruhi kualitas dari kerupuk Samiler ini nggak Mbak? Iya biasanya ya. Ini yang dicari yang bagaimana biasanya? Biasanya yang putih-putih ini juga bagus. Terus singkong yang kuning itu juga bagus. Oh gitu. Jadi ini untuk Mbak Ayu sendiri singkongnya dapat dari mana? Pesan sama orang-orang yang ada yang nawarin ke sini. Dari petani langsung ya. Petani singkong. Oke, nah di sini saya mau nyoba untuk ikut ngupas singkong Mbak Ayu, nggak apa-apa ya?
Setelah kita mengupas singkong, jangan lupa untuk membersihkan dengan cara mencucinya, pemirsa. Setelah dicuci, ini prosesnya diapakan, Mbak? Habis dicuci langsung diseleb. Oh, langsung diseleb. Nah pemirsa, proses selanjutnya setelah kita bersihkan singkong ini, jangan lupa untuk diseleb menggunakan selepan listrik. Wah, seru juga pemirsa. Pemirsa, setelah kita menghaluskan singkong tadi, saat ini adalah intinya inti, yakni memberi singkong tadi dengan berbagai bumbu tambahan. Ada bawang putih, ada garam, dan terlihat di sini adalah daun seledri. Nah pemirsa, sampai juga di proses selanjutnya, yakni menambahkan bumbu serta bahan tambahan berupa seledri di sini ya Mbak ya. Nah ini sambil ditambahkan aja Mbak. Ini dicampur langsung ke sini ya Mbak ya. Dicampur langsung. Nah Mbak, ini kalau boleh saya tahu awal mulanya Mbak Ayu ini berinisiatif untuk membuat kerupuk Samiler ini bagaimana sih Mbak ceritanya? Awalnya itu dulu suami lama tidak dapat kerja, maklum ya kan, kalau kuli bangunan kan kalau ada ya ada, kalau tidak ada sampai lama tidak ada. Musiman ya, Mbak ya? Musiman. Jadi ya kepikiran ngikutin dagangan ibu, bikin kayak gini juga. Oh gitu, jadi sudah turun temurun istilahnya Iya, Mbak ya. turun-temurun. Nah ini sejak kapan Mbak Ayu? Masih belum sampai 1 tahun. Oh masih baru Iya, juga. masih Kalau baru. ibu di sana sudah berapa lama? Kalau ibu sekitar 1 tahunan. Oh sudah lama Iya. ya. Nah ini biasanya Mbak Ayu untuk pemasarannya sendiri ini dijual berapa? Ini per biji atau biasanya per kilo? Per biji. Oh per biji, jadi Iya. 1 biji besar itu ya Mbak ya? 1 biji 1.000 rupiah. Rp1.000 itu sudah dalam bentuk matang. Matang. Kalau saya pengen beli bentuk mentah bisa? Bisa. Untuk harganya berapa? Sama apa? Beda, 7.000 dapatnya 10 biji. 10 kalau lembar. yang sudah matang 10.000. 12 biji 10.000. 10.000. Berarti lebih murah ya Mbak ya? Iya. Karena saya ingin membeli yang mentah. Nah untuk dijualnya ini sudah kemana aja sih Mbak Ayu? Kalau jualnya sekarang masih daerah Pasar Pantian di sini, terus sama di warung-warung sekitar rumah aja. Sekitar rumah. Nah biasanya dalam satu hari Mbak Ayu ini bisa memproduksi berapa banyak kerupuk Samiler Mbak? Biasanya dapatnya itu sekitar 100 lebihan bisa. 100 Ya. biji. Itu sudah jelas habisnya ya Mbak ya? Ya, Untuk proses pembuatan atau proses produksinya ini setiap hari? setiap hari. Setiap hari. Berarti sudah ada peningkatan dari Mbak Ayu sejak awal membuat ini semakin laris intinya Ya, Mbak ya. alhamdulillah. Nah ini Mbak, sejauh ini respon dari masyarakat sekitar ini bagaimana dengan usaha Mbak Ayu? Apa senang apa bagaimana? Alhamdulillah banyak yang seneng, banyak yang juga ingin ikutan bikin, maksudnya ingin ikut karyawan bikin Gitu ya. Karena melihat usahanya Mbak Ayu ini semakin maju sepertinya ya Mbak ya. Amin. Nah ini Mbak, kalau respon atau bantuan dari pemerintah daerah sekitar ini bagaimana Mbak dengan adanya usaha Mbak Ayu? Adakah nggak ada, Oh, nggak masih ada belum ya? bantuan. masih belum ada perhatian khusus Nggak untuk ada. pelaku usaha seperti Mbak Ayu ini? Nah ini Mbak sudah berjalan hampir 1 tahun ya? Iya. Sudah lancar sekali, peningkatan juga terus semakin meningkat. Harapannya ke depan ini Mbak Ayu melalui usaha ini bagaimana? Ya, semoga tetap laris. Terus apa ya? Pastinya yang baik-baik ke depannya Ya, Mbak ya.
Nah, Mbak, ini proses selanjutnya setelah mencampurkan bumbu dan bahan lain seperti seledri ini Terus apa? dicetak. Dicetak. Ya. Nah, pemirsa, proses selanjutnya kita adalah mencetak adonan yang sudah kita bumbui tadi. Nah, ini sebelum kita membentuknya menjadi bentuk lebar, kita tuangkan adonan tersebut di dalam plastik dengan takaran tertentu. Ini dikira-kira aja ya, Mas ya, untuk adonannya. Wah, pemirsa, ini hasil karya saya sudah jadi, kurang lebih seperti ini ya, Mas ya. Nah, ini plastiknya kurang lebih ukurannya sekitar 30 cm ya. Ya. Dibuka plastiknya. Oh, dibuka dulu. Pemirsa, setelah kita cetak jangan lupa dikukus terlebih dahulu kurang lebih selama 5 menit di tungku yang panas. Wah, ini kita menunggu kurang lebih berapa lama ini, Bapak? 5 menit. 5 menitan ya. Iya. Menunggu sampai berubah warna atau bagaimana? Ya, warna kuning. Oh, warna kuning. Ini sepertinya yang membuat nikmat proses ini ya, Pak ya, sangat Ya. tradisional sekali. Nah, ini setelah proses ini selanjutnya apa nih? Dijemur Dijemur kurang lebih selama berapa lama? setengah hari. Setengah hari sampai benar-benar kering ya, Pak ya. Nanti setelah itu baru digoreng. Goreng. Nah, untuk digoreng packingnya bagaimana, Pak? Dikerjakan sendiri? Iya, dikerjakan sendiri. Nah, untuk penjualannya setelah packing ini kemana aja biasanya, Pak? Ke pasar, ya ke warung-warung. Oh gitu. Ini Bapak Ansori sendiri yang keliling Iya. menjualkan, luar biasa. Ya, kurang lebih berapa lama ini menjemurnya? Setengah hari. Setengah hari. Pokoknya sampai kering ya. Iya. Tuh, ditata. Langsung ditata aja ini ya, Pak ya. Nah. Oh, baunya enak sekali nih. Pemirsa, ini bisa dikatakan sudah memasuki proses final dari pembuatan kerupuk ini ya, Mbak ya. Ini proses selanjutnya adalah menggoreng kerupuk samiler di wajan yang sudah panas ini. Langsung ya. Nah, pemirsa, ini merupakan penampakan kerupuk samiler yang sudah digoreng. Di sini pemirsa bisa lihat perbedaan antara kedua kerupuk samiler ini. Jadi, ketika kita menggoreng, kita juga bisa request apakah kita ingin yang gosong atau yang biasa. Nah, karena di sini saya lebih suka yang biasa saja, kita nikmati yang ini ya, pemirsa. Wah, sangat renyah sekali. Dari pemirsa, di sini memang singkongnya sangat terasa sekali tapi tidak menyengat. Sangat pas sekali pemirsa, dan saya pastinya sudah tidak sabar untuk membawa semua kerupuk ini untuk pulang oleh-oleh bagi teman saya. Kita bawa langsung pemirsa. Pemirsa, ini merupakan proses terakhir dari pembuatan kerupuk samiler ini. Jadi di sini memang melayani pembelian secara mentah atau yang matang seperti ini. Ya, kalau yang mentah harganya berapa, Pak?
10 biji 7.000. 10 biji 7.000. Kalau yang matang seperti ini 12 biji 10.000. 12 biji 10.000. Jadi biasanya kita bisa menemukan ini di pasaran dengan harga sekitar Rp1.000 ya Pak ya per bijinya. Jadi wah, segede ini pemirsa, kita hanya membeli Rp1.000 saja. Nah, setelah di packing ini diapakan Pak? Dilem. Oh, dilem ya biar tidak kena angin. Iya. Nah, saya boleh coba ini ya Pak ya. Wah, pemirsa, sudah jadi karya kita untuk membuat cemilan atau jajanan kerupuk Samiler. Jadi, untuk Anda yang penasaran dibuat oleh-oleh atau sekedar untuk camilan di rumah, langsung saja bisa menghubungi Ibu Ayu atau Bapak Ansori yang tinggal di Dusun Serut, Desa Badean, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi Anda. Dari Jember, Desi Suyatno, Mahardika Vicky melaporkan. Nah, itu tadi beberapa informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda, tentunya untuk menemani weekend atau waktu libur Anda. Semoga menginspirasi dan menghibur kalian semua. Baik pemirsa, saatnya kita undur diri, tapi jangan lupa tetap saksikan In Frame hanya di Jember 1 TV setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. In Frame, informatif, inspiratif.